Oke, shalom untuk kita semua. Selamat pagi, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang saya ambil di dalam Filipi 1 ayat yang ke-27. Sebelum kita memulakan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kebaikan, kemurahan Engkau Tuhan, karena kami dapat melangsungkan ibadah kami meskipun secara online ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu mengalir setiap anak-anak-Mu yang pada hari ini Tuhan yang beribadah. Mereka yang berada di rumah, di tempat kerja, meskipun juga berada di tempat yang lain ya Tuhan. Nah, namun kami tahu Tuhan, kami terhad, bahkan kami tahu kami mengalami norma yang baru ini, dan kami mau mempelajari segala sesuatu yang baru, dan Engkau tunjuk ajar kami kepada kami ya Tuhan, agar kami menikmati perubahan yang baru ini Tuhan, agar kami tidak lelai dengan ibadah kami ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat firman Tuhan yang akan disampaikan buat seluruh jemaat SIB Maya Kudat yang menyaksikan live ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan membantu kami untuk menerapi segala firman dan segala apa yang disampaikan oleh Engkau sendiri kepada kami Tuhan. Hamba-Mu hanya alat untuk menyampaikan firman Tuhan, tetapi Engkau memberi kepercayaan buat hamba-Mu untuk menyampaikannya Tuhan. Beri hamba-Mu hikmat yang luar biasa, agar penyampaian hamba-Mu sempurna sesuai dengan apa yang Kau inginkannya Tuhan. Pada waktu ini juga Tuhan, kami mau berdoa agar pemberitaan firman Tuhan ini terus tinggal, terus dapat menegur, dapat mengajar para jemaat untuk mendalami firman Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa serta musuh semuanya. Haleluya. Amin. Oke. Kita melihat di dalam Filipi 1 ayat yang ke-27. Tajuk besar di sana adalah nasihat supaya tetap berjuang. Ayat yang ke-27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam suatu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari pemberitaan Injil. Nah, firman Tuhan atau tema yang saya bawa pada hari ini adalah hidup adalah pilihan. Hidup adalah suatu pilihan, bahkan untuk meneruskan kelangsungan hidup kita harus memilih atau telah membuat pilihan yang tepat. Saat ini apa yang cukup untuk membanggakan diri kita pada waktu ini? Kalau kita melihat bahwa kehidupan seorang pengembara itu mengalami suatu perubahan, mengalami suatu pilihan bagi dirinya untuk membara di mana saja. Tetapi kalau kita melihat juga hidup adalah suatu pilihan, bahkan pilihan orang hidup sesuai dengan pilihannya sendiri, bukan karena sesuatu kesesiaan, atau hidup adalah suatu pilihan-pilihan yang telah ditentukan sebelumnya. Kalau kita melihat bahwa konteks ayat ini sama seperti yang dihadapi oleh orang Filipi, apakah pilihan kita atau Tuhan atau dunia? Nah, kalau kita melihat bahwa pokok pemikiran di sini adalah kita harus memilih tujuan hidup kita, dan apakah yang mendasari pilihan-pilihan itu? Apakah yang mendasari pilihan-pilihan itu? Dan apakah alasan-alasan untuk hidup seorang? Apakah alasan-alasan untuk hidup seorang? Yang pertama itu adalah manusia diperhadapkan dengan banyak pilihan, ya. Manusia diperhadapkan dengan banyak pilihan. Yang pertama itu, apakah pilihan Anda? Ya, apakah pilihan Anda? Kalau kita melihat bahwa kita semua diperhadapkan dengan suatu pilihan dan banyak pilihan yang menentukan kehidupan kita. Misalnya adalah pendidikan, ya. Dan juga yang tinggi hidup adalah di dalam kehidupan kekayaan dan mencari kemasyhuran dan atau menarik kedudukan yang tinggi. Apakah pilihan-pilihan yang saya katakan tadi
sudah ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat bahwa konteks jemaat di Filipi ini adalah di mana pesanan Paulus kepada jemaat Filipi adalah supaya mereka terus-menerus menyesuaikan hidup mereka sesuai dengan perkembangan dunia yang modern, sesuai dengan perkembangan yang maju, di mana mereka dengan Injil Kristus di dalam Filipi 1 ayat yang ke-27 tadi, dengan jelas Paulus minta supaya setiap orang percaya di Filipi menjadi Injil Kristus sebagai suatu patokan hidup mereka, menjadi suatu dasar bagi hidup mereka. Karena kehidupan yang mereka jalani adalah kehidupan yang adalah gaya hidup yang berdasarkan kepada Injil. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semangat yang terpancar daripada Injil Kristus itu memberi motivasi, memberi etos kepada kerjaya atau dasar pada pesanan-pesanan Injil. Bahkan juga adalah di hadapan dunia, hendaklah jemaat bersatu padu dan usaha dalam kepentingan Injil. Kalau kita melihat bahwa bagi dunia yang tidak mengenal dan telah menolak Injil, ada posisi, hambatan, dan jerat-jerat rohani yang ingin melumpuhkan iman Kristen. Itulah sebab orang Kristen segala zaman harus berjuang mempertahankan iman Kristennya terhadap tidak mesra terhadap dunia, supaya mereka menjauhkan tabiat atau menjauhkan keinginan-keinginan dunia ini. Saudara saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat bahwa tetaplah jujur dan bekerja keras atau melipat ganda dalam setiap perbuatan baik dan pekerjaan Tuhan. Saya mengambil satu petik daripada khotbah saya, yaitu di mana Tuhan telah memberi upah kepada manusia. Tuhan telah memberi sesuatu kepada manusia seperti pekerjaan, keuangan, pelayanan, karunia, talenta, dan banyak lagi yang Tuhan berikan kepada manusia. Apakah yang Tuhan berikan kepada kita itu maka kita telah melakukan, telah menggunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Contohnya di dalam pelayanan, kita diberi hikmat, kemampuan untuk berbicara, untuk menyanyi, untuk berdiri di hadapan, tetapi kita telah menolaknya dan lebih memperdulikan segala apa yang dunia inginkan. Kalau kita melihat bahwa ketetapan atau jujur atau bekerja keras untuk melipat kali ganda perbuatan baik pekerjaan Tuhan dalam menderita di dalam pelayanan Injil Yesus Kristus adalah suatu wajar, bahkan ini merupakan karunia untuk orang percaya. Setiap orang percaya itu diberi karunia supaya membolehkan mereka untuk melayani Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Filipi Filipi yang pertama ayat yang ke-28, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya daripada Allah. Filipi adalah sebuah kota dagang yang banyak peluang untuk maju melalui bisnis dan karya dan pendidikan. Namun Paulus memberi tantangan untuk menentukan patokan atau pilihan mereka. Apakah mereka tertarik kepada hal dunia atau tertarik kepada Injil Kristus yang Paulus beritakan kepada mereka.
Ini adalah suatu saruan atau tantangan yang cukup jelas bagi manusia. Apakah uang atau Tuhan yang mereka pilih? Kalau mereka memilih untuk uang, mereka hidup sama dengan manusia yang tidak percaya kepada Yesus. Tetapi kalau orang ini memilih untuk Tuhan, mereka akan memperoleh hidup atau kehidupan, dan mereka juga akan mengalami penderitaan. Yang kedua, yaitu menentukan keutamaan dan yang terutama. Ya, poin yang kedua adalah menentukan keutamaan yang terutama. Poin yang pertama di dalam poin yang kedua ini adalah Paulus menentukan Kristus Yesus sebagai pilihannya. Saya bertanya kepada saudara-saudari, apakah pilihan Anda sekarang adalah pilihan yang tepat? Apakah Anda memilih dunia atau memilih Yesus Kristus di dalam kehidupan Anda? Kalau Anda memilih Yesus Kristus dalam kehidupan Anda harus menjalani rutin orang-orang Kristen, atau rutin kehidupan orang-orang Kristen. Kalau kita menjadi orang percaya, kita harus beribadah, kita harus mentaatkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, melayani Tuhan, juga memberitakan Injil, dan menderita bagi Kristus. Ini adalah suatu pilihan yang terutama, di mana Paulus menegaskan bahwa hidup yang berpadanan dan dengan Injil merupakan suatu pilihan yang paling utama. Yesus Kristus menawarkan pilihan itu kepadanya dan kepada semua orang. Apakah orang Filipi memiliki untuk sesuai dengan Injil Yesus Kristus atau sesuai dengan dunia ini? Ini adalah suatu pertanyaan bagi kita semua. Hanya satu yang harus kita pilih. Apakah kita telah memilih keduanya di dalam kehidupan kita, atau kita telah memilih satu di dalam kehidupan kita? Dengan itu, Injil bertujuan untuk meneguhkan hidup kita, sehingga tidak ada terombang-ambing dalam iman kita. Dengan kehidupan norma yang baru, dengan kehidupan yang perjalanan yang baru yang kita alami, pastilah menguji iman kita, menggoncang iman kita pada saat ini. Saya percaya bahwa pada saat ini, dalam gelombang yang ketiga ini, di mana banyak orang yang mulai takut. Kalau kita melihat di dalam PKP yang pertama, saya melihat banyak orang yang berdoa di jalanan dan sebagainya. Tetapi masuk di dalam pemulihan dan seterusnya, iman mereka sudah mulai goncang. Mereka seolah-olah tidak mempedulikan hal itu, seolah-olah mereka tidak takut dengan keadaan itu. Keadaan ini bukan memaksa kita untuk percaya kepada sesuatu, tetapi baiklah kita mempercaya kepada Tuhan yang berkuasa bagi atas diri kita. Saya melihat bahwa saya mengambil suatu ilustrasi di mana suatu bunga teratai yaitu memilih untuk hidup di permukaan air. Ia berakar, ia berbunga dan bersedar atau bergerak, hidup dalam suasana yang berair. Jadi air adalah syarat mutlak si bunga teratai untuk hidup. Tanpa air itu, pastilah bunga teratai itu akan mati. Begitu juga Paulus mengatakan bahwa demikianlah ia memiliki Kristus, maka ia akan hidup berakar dan bersandar kepada Kristus. Maka itu saya mengatakan kepada kita semua bahwa kita harus bersandar sepenuhnya kepada Kristus. Apapun
apapun posisi kita, apapun yang dunia alami pada waktu ini, kita harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Jika kita tidak bersandar kepada Tuhan, jika kita bersandar kepada pengertian diri kita sendiri, kita bersandar dengan kekuatan diri kita sendiri, pastilah kita tidak hidup dengan selamat. Alangkah baiknya kalau kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan memberi keselamatan, memberi janji kepada semua manusia. Yang kedua, di dalam poin yang kedua, yaitu Paulus memilih salib Kristus. Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-24. Tidak ada yang dilepaskan dan dipisahkan dari pilihan surgawi. Paulus memilih jalan salib penderitaan. Dia memilih salib sebagai suatu penderitaan bagi dia. Ia tidak hidup di dunia kesukaannya diri sendiri. Dia tidak hidup dengan dunia yang ada. Meskipun dia telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Kristus. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ia memutuskan untuk mengikut gaya hidup Kristus. Ia tidak mencari kemuliaan duniawi, melainkan hanya menyenangkan hati Bapa di surga. Kalau kita melihat kehidupan Paulus yang dahulunya, yang telah menaya murid-murid Yesus, bahkan dia adalah orang yang telah membunuh, yang telah menaya segala murid-murid Yesus pada waktu itu. Tetapi dengan suatu keajaiban yang terjadi pada dirinya, ia telah memikul salib penderitaan yang Yesus alami. Bagi sebagian besar orang menderita yaitu berarti tidak bahagia. Bagi sebagian orang itu penderitaan itu adalah suatu yang tidak bahagia. Dan ada orang mengatakan penderitaan itu adalah di mana Tuhan tidak menyayangi mereka. Tuhan tidak memperdulikan mereka. Dan mereka juga mengatakan penderitaan itu adalah suatu nasib yang malang atau nasib yang sial. Tetapi bagi orang lain, bagi orang percaya, adalah suatu penderitaan adalah cara untuk memurnikan diri untuk dapat menikmati surga yang mutlak. Tetapi pandangan ini juga tidak tepat. Ya, pandangan ini juga tidak tepat bahwa Paulus berkata di sini adalah kedua anggapan itu tidak tepat, di mana sebenarnya adalah penderitaan itu demi Kristus adalah suatu karunia. Kalau kita melihat di dalam Filipi 1 ayat yang ke-29, sebab kepada kamu dikurniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, penderitaan demi Kristus adalah suatu karunia. Paulus sadar panggilan untuk menderita ini demi Kristus ini adalah suatu panggilan yang sangat mulia. Ia mendorong jemaat di Filipi pada waktu itu untuk tetap hidup sepadan dengan Injil. Dan tidak ada gementar setiap musuh-musuh yang akan datang, yang mungkin saja menyerang mereka, juga menghadapi risiko yang sama seperti sedang dihadapi Paulus pada saat ini. Mengapa demikian? Kalau kita melihat poin yang pertama itu adalah sesuatu kehormatan, yaitu bila seorang menderita bagi Kristus. Karena itu berarti ia percaya untuk memikul salib dan mengikut Dia, yaitu penderitaan yang menjadi suatu karunia, sebab penderitaan itu adalah karena melayani Yesus yang telah menyerah nyawa-nyawa bagi kita semua.
Yang kedua adalah penderitaan itu dipersatukan oleh Kristen, ya. Penderitaan itu dipersatukan oleh Kristen, bukan hanya berpegang pada prinsip Alkitab yang mempersatukan umatnya melalui disiplin ilahi yang dinyatakan di dalam hidup kita, yaitu dipersatukan saat-saat orang Kristen menghadapi penganiayaan untuk menyangkal imannya. Kalau kita melihat bahwa saat itulah persekutuan doa dimulaikan, saat itulah Kristen saling menolong, saling menguatkan di antara satu dengan yang lain. Bahwa ini adalah suatu pemberitaan mempersatukan orang Kristen. Kalau kita menjadi orang Kristen dipersatukan, kita harus sama-sama mengalami kehidupan di dalam persekutuan doa, mengalami persekutuan di dalam saling membantu, menjalani persekutuan saling menguatkan di antara satu dengan yang lain. Itulah adalah penderitaan mempersatukan Kristen. Yang ketiga, penderitaan merupakan satu latihan iman. Ya, penderitaan itu merupakan suatu latihan iman dengan melatih diri setiap, walaupun penderitaan tetap melayani, walaupun dalam keadaan yang sakit. Maka itu iman menjadi suatu kekuatan dan keteguhan di dalam kehidupan kita. Tuhan dapat memakai kita untuk menjadi berkat bagi orang lain, bagi orang-orang yang tidak percaya. Yang keempat ini adalah penderitaan juga memperolehi makna baru di dalam kehidupan kita. Penderitaan juga memperolehi makna baru bagi kehidupan kita. Bagi orang yang tidak beriman, ini adalah suatu penderitaan demi Injil yang dapat mengalahkan orang yang tidak beriman. Bagi orang yang beriman, penderitaan demi Injil justru merupakan suatu tanda keselamatan bagi manusia. Allah sedang melakukan sesuatu bagi manusia. Allah sedang melakukan sesuatu bagi orang percaya. Allah sedang melakukan proses pemulihan bagi orang yang percaya. Allah melakukan serta menyertai hamba-hambanya untuk melakukan dan menyelamatkan orang lain melalui penderitaan para hamba-hambanya. Kita melihat kembali di dalam ayat yang ke-28b, dengan tidak digentarkan sedikit pun oleh lawan-lawanmu, bagi mereka semua itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu adalah suatu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Ini adalah suatu tanda-tanda keselamatan bagi orang yang percaya, yang kita penuhi daripada Allah. Akibatnya adalah pilihan menentukan siapa Paulus. Akibatnya suatu pilihan bagi Paulus bahwa Paulus memilih hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Dengan kata lain, ia telah memilih untuk menghayati hidup yang bahagia bersama dengan Kristus. Semua pencapaian di dunia disingkirkannya. Semua nikmat dunia telah ditinggalkannya bagi Kristus. Itu adalah suatu pilihan yang dibuat oleh Paulus dan mengalami, kalau kita melihat ini adalah suatu kerugian bagi dia secara jasmani, tetapi secara rohani ini menjadi keuntungan di dalam kehidupan dia. Dia telah meninggalkan segala sesuatu. Bayangkan seorang ahli Taurat yang mungkin saja mempunyai laun yang cukup lumayan, tetapi dia telah meninggalkan segala sesuatu. Dia juga telah memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Dia mengalami cukup kekurangan. Saya mengambil satu kesaksian daripada seorang pribadi
Dia mengatakan selalu menentang orang-orang yang di lainnya untuk bertekad bulat dalam menentukan sikap dan penderitaan iman. Kalau Anda percaya kepada Kristus, Anda rugi di sini tetapi untung di surga. Maksudnya, orang percaya yang berlatar belakang non-Kristen mungkin rugi karena tidak menerima warisan keluarga, bahkan dikecualikan dari masyarakat. Tetapi ia adalah orang yang paling bahagia karena kehidupan kekal disediakan baginya di surga. Mungkin saja bagi kita semua pada waktu ini, memang untuk meninggalkan segala sesuatu di dunia yang kita miliki adalah menjadi kerugian bagi kita. Pastilah kita akan kehilangan semuanya. Ada orang yang hamba Tuhan yang sanggup meninggalkan pekerjaan mereka, sedangkan pekerjaan mereka itu cukup baik buat mereka. Ada yang meninggalkan pekerjaan sebagai guru, ada yang meninggalkan pekerjaan mereka sebagai polis, dan banyak lagi. Dan tetapi mereka telah memilih untuk menderita, untuk melayani Tuhan Yesus. Bagi orang yang melihat ini kerugian bagi mereka, tetapi bagi orang percaya ini adalah suatu anugerah yang begitu besar. Saya mengakhiri khotbah saya dengan kesimpulan, pilihan yang terutama di dalam hidup kita adalah ialah hidup yang berpegangan dengan Injil Yesus Kristus. Kita telah memilih untuk hidup di dalam Kristus, maka kita akan berakar dan bersandar kepadanya dalam segala aspek, dalam segala sesuatu. Dan juga pilihan hidup yang berpegangan dengan Injil akan memungkinkan kita menghadapi kehidupan ini dengan tenang, meskipun keadaan dunia sedang dipenuhi dengan goncangan atau kegoncangan iman kita. Dan yang terakhir di sini adalah kita dapat mengkontribusi di dalam tubuh Kristus dengan menentang orang-orang untuk menentukan pilihan mereka. Pilihlah Kristus atau dunia. Tantangan ini patut direspon untuk kita semua. Saya percaya kalian akan merespon apakah Anda pilih tentang kehidupan dunia atau memilih untuk ikut dan percaya kepada Kristus. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat bahwa pada saat ini, pada akhir-akhir ini, mengalami banyak goncangan dunia yang terjadi pada waktu ini. Inilah saatnya bagi orang percaya untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dan bukan mengakhiri hidup mereka dengan kesia-siaan, mengakhiri hidup mereka dengan dunia kepura-puraan. Tetapi percayalah kepada Kristus, bahwa berpedananlah dengan Kristus, bahwa Anda pasti selamat, Anda pasti akan menikmati kerajaan surga jika Anda memilih untuk percaya kepada Kristus. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita pelajari bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami pelajari bersama. Tolong kami Tuhan untuk menjadi percaya sesuai dengan hidup kami, agar kami sesuai dengan Injil Kristus yang telah kami dengar, yang telah kami pelajari. Kami tahu Tuhan, kami sedar beberapa hari, beberapa yang lalu, tahun yang lalu, kami digoncang dengan masalah-masalah dunia yang dihadapi pada saat itu Tuhan. Apalagi kami digoncang dengan COVID-19 pada waktu itu Tuhan. Namun kami percaya, kami hanya bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, bukan bersandar sepenuh pada pengertian kami sendiri atau kekuatan kami sendiri, tetapi kami bersandar sepenuh dengan kekuatan dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kami tahu juga Tuhan dapat memulihkan kerajaan ini, dapat melakukan kerajaan ini seperti semula lagi. Dan kami punya keyakinan yang kukuh bahwa penderitaan yang kami alami pada saat ini sebagai orang yang percaya, dan kami akan meninggalkan segala sesuatu yang ada di dunia ini, keinginan-keinginan dunia ini,
apapun yang ada yang di dunia ini, kami tinggalkan semua itu untuk percaya, untuk memberitakan Injil kepada banyak orang yang belum percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membuat pilihan bagi kami. Engkau telah menentukan pilihan yang baik buat kami ya Tuhan. Maka itu hari ini kami menetapkan bahwa kami telah memilih Kristus di dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa serta bersyukur semua ini Tuhan. Amin.